semester ya. Saya kira seperti itu. Dipahami ya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ini silahkan sebelum kita masuk ke materi ya. Bapak izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau ujiannya kan Bapak UTS itu tetap materi yang makalah 1 sampai 6 ya Bapak. Kalau UAS 7 sampai 13. Gitu. Jadi sebenarnya ini ya, kalau dia UTS itu kan hanya pertengahan ya, pertengahan 1 sampai 7 ya. Kalau UAS 1 sampai 15 ya. Paham ya? UTS 1 sampai 7, sedangkan UAS akhir semester itu 1 sampai 15 ya. Iya, jadi UAS bobotnya lebih berat ya. Dan juga ada prasyarat ya, prasyarat makalah. Di beberapa ini banyak yang tidak lulus ya, gara-gara tidak mengumpulkan revisi makalah. Yang sebelumnya, yang terakhir saya kasih nilai itu ada berapa ya, yang tidak mengumpulkan revisi makalah, ya setelah dikumpulkan baru mengumpulkan, ya kita sampaikan ya sudah lewat waktunya ya, nanti bisa mengulang di ini ada berapa yang padahal kita sudah sampaikan revisi makalahnya dikumpulkan ya sebagai prasyarat Anda UAS. Walaupun Anda ikut UAS tapi makalah tidak ada maka tidak diperiksa ya terkait dengan UAS. Sehingga nanti ketentuan-ketentuan itu tolong diperhatikan ya. Kasihan nanti anggota kelompoknya atau ini kalau tidak di ini ya kasus yang sebelumnya. Sehingga untuk UAS itu seakan akhir semester ya. Jadi mencakup seluruh materi perkuliahan. Yang terkait dengan ini ya memang lebih spesifiknya ke situ ya, tapi biasanya kita mix ya. Kita akan ujikan ulang poin-poin penting dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 ya, atau pertemuan ke-15 karena memang pada prinsipnya itu untuk mengukur kompetensi di awal ya seluruh materi perkuliahan. Baik, kalau masih ada silahkan sebelum kita lanjut, atau sudah dipaham semua ya, supaya tidak Bapak Afwan, tadi Sabina hadir Pak. Tadi kemana? Ini Pak, apa hujan terus sinyalnya kurang lancar gitu, tadi connecting terus. Ya, baik. Ada yang lain? Pak Jresilia, Pak. Kenapa? Tadi nggak kedengeran. Maksudnya gimana? Tadi suara Bapak nggak kedengeran. Ya silakan kalau ada pertanyaan ya terkait dengan UAS maupun UTS ya, atau terkait dengan absensi itu maksimal 4 ya. Kalau sudah lewat dari 4 itu pasti akan kena ini ya, kena ini. Baik, silahkan kalau terkait dengan UAS-nya sudah dipahami semua ya teman-teman sekalian. Baik, kameranya saya tutup ya supaya suaranya tidak putus-putus. Baik, kalau tidak ada lagi terkait dengan UTS, kita lanjutkan ke materi. Untuk yang makalah sebelumnya ada catatan tidak ya? Tidak ada Bapak. Kemarin sudah. Ada ya. Baik, untuk makalah pada kesempatan ini ada Nahdia Nurul Islamiyah.
Nahdia Nurul Islamiyah masih bergabung? Ada, Bapak. Sofi Nurul Izzati? Ada, Pak. Ya, Syifa? Ya, Syifa? Hadir, Bapak. Tiwi Alawiyah? Hadir, Pak. Nahdia hadir? Hadir, Pak. Hadir. Ya. Ini angkatan sebelumnya ya? Iya, Bapak. Ya baik. Pada kesempatan ini silakan dipresentasikan makalahnya. Bapak, mohon maaf. Ya. Kemarin kan saya nggak bisa masuk karena kendala jaringan. Dan saya pemakalah, terus kata teman kelompok disuruh presentasi ulang. Kelompok berapa? Kelompok 6. Yang kelompok sebelum UTS ya? Ya. Iya. Nanti di akhir ya, di sesi akhir ini ya, kita kasih kesempatan dulu untuk yang ini. Silahkan. Ya, baik Bapak. Nanti setelah selesai ini ya, materi ini langsung lanjut, nanti setelah itu baru tanya jawab ya. Yuk, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ismani Iskandar, MSOS, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori-Teori Sosial Keagamaan, dan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, hidayah, serta rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruang Zoom meeting pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan pula sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Adapun materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini yaitu mengenai agama sebagai sistem kebudayaan, yang tokohnya ini adalah Clifford Geertz yang akan disampaikan oleh kami kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama adalah Kak Nahdia Nurul Islamiyah, yang kedua saya sendiri Sofi Nurul Izzati, kemudian yang ketiga Syifa Nurunisa Hadi, dan yang terakhir adalah Tiwi Alawiyah. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lalui pada siang hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi, kemudian adalah tambahan masukan dan arahan dari dosen pengampu, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, mari kita langsung saja kepada kegiatan kita yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka diskusi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada kegiatan kita yang kedua, yaitu penyampaian materi. Mungkin diawali oleh saya sendiri. Oke, next slide. Materi pertama yaitu latar belakang Clifford Geertz. Nah, Clifford Geertz ini lahir di San Francisco, California, tepatnya pada tahun 1929 Masehi. Ia ini menempuh pendidikan di Antioch College, tepatnya di Ohio, setelah ia menyelesaikan pendidikan menengahnya. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya lagi di Harvard University di bagian antropologi. Dan pada masa itu ternyata di Inggris dan Amerika itu studi lapangan tengah menjadi pijakan dasar dalam melakukan
penelitian-penelitian antropologi. Kemudian di Harvard University ini dia belajar di bawah bimbingan teoretisi terkemuka yang bernama Talcott Parsons, yang pada akhirnya Talcott Parsons ini banyak melatar belakangi pemikiran-pemikirannya kayak gitu. Nah, kemudian karena di Inggris dan Amerika itu studi lapangan tengah menjadi pijakan dasar untuk melakukan penelitian antropologi, maka akhirnya pada tahun kedua di Harvard University, ia berangkat bersama istrinya ke Pulau Jawa. Dan di Pulau Jawa ini dia menetap selama 2 tahun. Jadi di Pulau Jawa inilah ia melakukan studi penelitiannya kayak gitu. Kemudian di sini ia banyak mempelajari masyarakat yang beragam dari mulai suku bangsa hingga agama yang terletak di kota kecil Pulau Jawa. Kemudian pada tahun 1956 ia kembali ke Harvard lagi, dan di sana Geertz berhasil meraih gelar doktornya dari Department of Social Relation di bagian antropologi. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Nadia. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya. Hal ini tentu menjadi suatu kajian yang menarik untuk dibahas. Sebab awalnya Geertz mengira bahwa suatu agama itu tergambar dari para pemeluknya. Namun setelah ia melakukan penelitian, pendapatnya mengenai hal itu berbeda. Sebab faktanya, pemeluk agama pun dapat menggambarkan ajaran dari suatu agama itu sendiri. Setelah menyelesaikan penelitiannya di Bali, ia bergabung dengan Universitas California di Berkeley pada tahun 1958. Tidak lama setelah itu, ia pindah dan bekerja di Universitas Chicago selama 10 tahun, yakni dari tahun 1960 sampai 1970. Pada tahun 1960, karyanya yang berjudul The Religion of Java terbit. Buku ini memberikan gambaran mengenai kepercayaan, ritual, dan adat istiadat yang ia temui selama perjalanan risetnya di Indonesia. Studi yang dikemukakannya ini sangat mendalam dan luas cakupannya. Sebab objek penelitiannya juga sangat kompleks dan beragam. Bahkan keragamannya itu kemudian melahirkan kebudayaan yang utuh. Hal ini tak heran mengingat masyarakat Indonesia sangat kaya akan keberagaman budaya, agama, ritual, dan adat istiadat. Selanjutnya, kebudayaan dan interpretasi model lukisan mendalam atau description. Clifford Geertz menggambarkan kebudayaan sebagai sebuah pola makna-makna, a pattern of meanings, atau ide-ide yang termuat dalam simbol-simbol yang dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan kesadaran mereka melalui simbol-simbol tersebut. Karena dalam satu kebudayaan terdapat bermacam-macam sikap dan kesadaran dan juga bentuk-bentuk pengetahuan yang berbeda-beda, maka di sana juga terdapat sistem-sistem kebudayaan yang berbeda-beda untuk mewakili semua itu. Geertz meyakini ide tentang sebuah kebudayaan sebagai sebuah sistem simbol-simbol yang objektif, dan para ilmuwan lebih senang menamakan pendekatan Geertz ini dengan sebutan antropologi simbolis. Jika kita ingin melakukan apa yang telah diusahakan oleh para antropolog selama ini, yaitu menjelaskan kebudayaan orang lain, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan metode yang dinamakan oleh filosof Inggris Gilbert Ryle dengan description. Kita harus melukiskan tidak saja apa yang secara aktual terjadi, tetapi bagaimana pemahaman seseorang tentang kejadian tersebut. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, ketika berbicara tentang makna, kebanyakan kita akan menganggap hal itu sesuatu yang bersifat pribadi, satu ide yang terdapat dalam diri seseorang. Tapi bila kebudayaan, kata Geertz, sama sekali tidak menghasilkan kesimpulan seperti yang lainnya, maka dari itu, setiap orang yang ingin menerangkan aktivitas manusia harus menyadari bahwa era para ilmuwan untuk menyusun teori umum tentang interpretasi kebudayaan telah berlalu dan hilang selamanya karena kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa analisa tentang kebudayaan bukanlah sains eksperimental yang ingin menemukan suatu hukum, tapi adalah penafsiran yang ingin menemukan makna-makna. Bagi Clifford Geertz, makna-makna ini sifatnya publik,
Hal ini ditengarai oleh makna yang terdapat di dalam kebudayaan merupakan produk sejarah. Manusia dapat mewariskan makna-makna tersebut melalui simbol atau ritual yang dilakukan oleh generasi-generasi sesudahnya. Selain itu, pernyataan tersebut juga diafirmasi oleh temuannya bahwa kebudayaan terdiri dari berbagai struktur makna yang sifatnya dinamis. Manusia dapat menambahkan, mengurangi, atau menghilangkannya sesuai dengan pengaruh dan kondisi zamannya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang tafsir kebudayaan dan agama. Seni mampu berfungsi menjadi sistem kebudayaan, sebagaimana seni juga mampu menjadi asumsi umum atau common sense, ideologi, politik, dan hal-hal lain yang senada dengan hal itu. Agama artinya yaitu satu sistem simbol yang bertujuan untuk membentuk perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar, dan tidak mudah hilang pada diri seseorang dengan cara membuat konsepsi perihal sebuah tatanan umum, eksistensi, dan melekatkan konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual. Dan pada akhirnya, perasaan serta motivasi ini akan terlihat menjadi suatu realitas yang unik. Agama akan memperlihatkan jati dirinya manusia secara intelektual menghadapi masalah yang tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Atau secara emosional mereka menghadapi penderitaan yang tidak bisa dihindari. Pada momen-momen inilah agama akan jelas terlihat, walaupun terkadang kelihatan bertentangan dengan kenyataan. Agama membentuk sebuah tatanan kehidupan dan sekaligus memiliki posisi yang istimewa untuk melakukan tatanan tersebut. Hal yang membedakan agama dengan sistem kebudayaan lain adalah simbol dalam agama yang menyatakan kepada kita bahwa terdapat sesuatu yang benar-benar real atau sesuatu yang oleh manusia dianggap lebih penting dari apapun. Contoh yang paling baik tentang perpaduan etos dan pandangan dunia bisa kita temukan dalam salah satu upacara masyarakat Indonesia di Bali, yaitu masyarakat mementaskan pertunjukan meriah yang menceritakan pertempuran antara patung dua tokoh dalam mitologi mereka, yaitu pertarungan antara Rangda dan Barong. Pertunjukan ini bagi masyarakat Bali bukan pertunjukan biasa, tetapi sebuah ritual yang harus dilaksanakan berulang kali, yang merupakan ciri khas kebudayaan mereka. Maka dari itu, manusia akan menyadari betapa tidak bijaksananya jika terlalu cepat mengambil kesimpulan general tentang suatu agama ataupun sistem kebudayaan lain. Agama masyarakat Bali sangat khas serta mempunyai seluk-beluk yang sangat khusus. Sebagai akibatnya, tentu akan sangat sulit bagi manusia untuk membawa agama masyarakat Bali ke dalam teori umum semua agama. Karena walau bagaimanapun, setiap agama punya cara-cara tersendiri untuk mengkombinasikan pandangan hidup serta etos manusia. Yang keempat ada penafsiran tentang agama, yaitu tentang Islam Observe. Salah satu contoh pendekatan interpretatif Geertz yang akan membawa kita kepada kasus yang lebih kompleks adalah studi komparasinya terhadap dua bentuk masyarakat Muslim. Di dalam buku Islam Observe, dia menyatakan dengan cukup ambisius bahwa tujuannya adalah mendapatkan framework atau kerangka general untuk keperluan analisis perbandingan agama dan mengaplikasikannya kepada satu kepercayaan saja, yaitu Islam yang tumbuh dalam dua daerah yang sangat berbeda agar mendapatkan hasil terbaik dari lapangan. Adapun negara yang dipilihnya sebagai penelitian adalah Indonesia dan Maroko. Di samping kedua negara ini mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, keduanya juga mengalami perubahan sosial yang drastis dalam era modern ini. Yang satu mayoritas pekerjaan penduduknya adalah bercocok tanam padi, dan penduduk negara yang satunya lagi adalah penggembala. Keduanya sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Barat, yaitu Indonesia oleh Belanda dan Maroko oleh Prancis, dan baru saja memperoleh kemerdekaan mereka. Tidak diragukan lagi, agama memiliki peran penting dalam proses transformasi sosial yang terjadi di kedua negara tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa Nurunisa Hadi. Kedua yaitu model Islam klasik. Maroko tumbuh sebagai negara muslim di antara 4 negara yang terletak di Afrika Utara sejak tahun 1050 sampai 1450. Ketika masyarakatnya didominasi oleh suku-suku agresif dari gurun-gurun pasir dan pedagang-pedagang fanatik dari kota.
Idris II adalah mujahid dan pendiri kota Fes di abad ke-9 yang juga merupakan Raja Maroko pertama. Beliau adalah seorang pejuang yang gagah, berani, dan dianggap keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Di masa-masa selanjutnya, mereka ini kemudian mencari pengikut-pengikut yang tersebar dalam sekte-sekte di wilayah itu dan sangat setia kepada pemimpin suci mereka. Sebaliknya di Indonesia, Islam masuk lebih lambat dibandingkan dengan Maroko dan juga muncul dalam sosok yang berbeda, yaitu dengan kebudayaan pertanian yang makmur yang menghasilkan padi berlimpah ruah bagi para petani, penguasa, dan para saudagar. Indonesia hanya sedikit sekali memanfaatkan keberanian dan kepercayaan diri yang menjadi kunci sukses masyarakat Maroko. Islam di kedua negara tersebut sama-sama bersifat mistik, karena mereka mengaku menemukan kebenaran agama melalui kontak langsung dengan Tuhan. Akan tetapi, dalam pandangan Clifford Geertz, walaupun keduanya mengaku memiliki kesamaan yang sama, akan tetapi sebenarnya di sisi lain terdapat suatu perbedaan yang sangat mencolok dari kedua negara tersebut. Materi selanjutnya itu kritik terhadap teori ini. Ciri khas dari konsep Geertz ini adalah bahwa pandangan hidup dan etos itu selalu saling terkait dan saling mendukung. Ketika Geertz menafsirkan perilaku agama, hanya satu dari dua hal yang dianggap penting untuk diteliti secara mendalam. Geertz sangat mementingkan etos, yaitu tentang aturan, nilai, kesadaran, estetika, sifat, dan emosi-emosi. Akan tetapi sebaliknya, Geertz agak sedikit menyampingkan masalah pandangan hidup. Henry Musson, JR, seorang kritikus Geertz kontemporer, mencatat bahwa dalam diskusinya tentang perayaan Rangdang dan Barong dalam masyarakat Bali, Geertz dengan panjang lebar menjelaskan tentang etos masyarakat Bali, sebuah kombinasi antara perasaan yang dipenuhi dengan horor dan kegembiraan, penuh dengan rasa takut, sekaligus komedi yang menggelikan selama berlangsungnya perasaan ini. Bahkan Geertz mengedepankan hampir semua mitos-mitos yang mendasari ini, akan tetapi pandangan hidup sebagai satu sisi yang sama pentingnya dengan etos dalam teori interpretasi agak diabaikan oleh Geertz dalam praktek lapangan. Clifford Geertz mendapatkan banyak pujian atau tulisan-tulisan etnografinya yang sangat detail, akan tetapi Geertz memiliki keraguan-keraguan dalam menyatakan hubungan-hubungan tersembunyi dalam keyakinan-keyakinan tertentu seperti agama Islam atau agama Bali. Akan tetapi, persoalan-persoalan ini tidaklah mengurangi akan pujian-pujian yang diberikan kepada Geertz dari teman-temannya, baik di bidang ilmuwan ataupun yang lain atas karya-karyanya di bidang antropologi dalam ilmu sosial lain. Baik, yaitu selanjutnya itu kesimpulan akan dibawakan oleh moderator. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kesimpulan materi kita pada siang hari ini yaitu Clifford Geertz merupakan salah seorang antropolog terkemuka yang ia ini terkenal sebagai seorang yang tajam dalam mengemukakan argumen-argumennya yang berkaitan mengenai agama, kebudayaan, serta ilmu-ilmu sosial yang lain. Nah, kemudian bahkan nyaris seluruh karyanya ini, karya dan pemikirannya ini dikagumi oleh para ilmuwan dan dari berbagai kalangan. Dan pemikiran Geertz ini banyak dilatar belakangi oleh pemikirannya Max Weber yang ia peroleh dari gurunya semasa di Harvard, yakni tadi Talcott Parsons. Kemudian tak hanya itu, pemikirannya juga diwarnai oleh para antropolog Amerika yang kemudian ia kembangkan lagi berdasarkan studi penelitian lapangan yang ia lakukan. Dan jika kita ingin menjelaskan suatu kebudayaan orang lain, maka cara yang paling tepat adalah dengan menggunakan thick description, yakni memahami apa yang sebenarnya terjadi dari sebuah peristiwa. Sehingga dari hal ini kita dapat memaknai maksud dari sikap, kehidupan, kesadaran, ritual, bahkan hingga kepercayaan dari sebuah kebudayaan yang ada. Nah, Clifford Geertz memaknai kebudayaan sebagai sikap, kehidupan, dan kesadaran yang diekspresikan melalui simbol-simbol. Kemudian di dalam kebudayaan tersebut terdapat sikap, kebudayaan, pengetahuan, dan kehidupan yang bermacam-macam. Sehingga dari semua itu akhirnya menghasilkan berbagai sistem kebudayaan yang bermacam-macam pula. Next slide. Kemudian pada akhirnya pendekatan Geertz yang memaknai kebudayaan sebagai sebuah sistem simbol-simbol yang objektif akhirnya diberi sebutan oleh para ilmuwan dengan
antropologi simbolis. Sedangkan agama diartikannya sebagai satu sistem simbol yang ditujukan untuk membentuk perasaan dan motivasi yang kuat, serta tidak mudah hilang pada diri seseorang. Dalam memahami dan memaknai arti dari agama, Gertz melakukan pendekatan secara teoritis melalui penelitiannya di dua daerah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, yakni Indonesia dan Maroko. Dan setelah perjalanan panjang yang ia lakukan, akhirnya Gertz menemukan sebuah kesimpulan bahwa meskipun ia meneliti di dua tempat yang berbeda, yang keduanya ini sama-sama beragama Islam, tetapi keduanya ini memperlihatkan motivasi, perasaan, dan bahkan sebuah kebudayaan yang berbeda. Tetapi dari teori cerdas yang dikemukakan olehnya ternyata tidak menutup kemungkinan juga bahwasannya terdapat kekurangan di sana. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh yang mengkritiknya, yakni Henry Munson Jr., yang merupakan salah seorang kritikus kontemporer, yang menyatakan bahwasannya meskipun dalam teorinya Gertz terlihat sangat mengedepankan etos mengenai aturan nilai, kesadaran, estetika, dan sebagainya, namun ia sedikit menyampingkan masalah pandangan hidup. Selain itu, terkadang Gertz juga ragu-ragu dalam menyatakan hubungan tersembunyi yang terdapat dalam keyakinan tertentu. Mungkin itu saja pemaparan dari kami, kelompok 7. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan, dan untuk selanjutnya kita beralih kepada kegiatan berikutnya, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan atau menanggapi, dipersilakan. Baik, saya izin bertanya. Kan tadi pemakalah sudah menjelaskan bahwasannya Clifford Geertz pernah bahkan sering melakukan studi lapangannya di Indonesia. Nah, apakah ada alasan atau hal-hal yang melatar belakangi Clifford Geertz ini memilih Indonesia sebagai tempat risetnya? Terima kasih. Saya izin bertanya. Apa yang menjadi latar belakang dalam pemikiran dan teori Clifford Geertz ini yang banyak dikagumi oleh banyak orang? Terima kasih. Saya izin bertanya, apa yang dimaksud dengan agama sebagai sistem kebudayaan menurut Clifford Geertz? Terima kasih. Baik, mungkin kepada teman-teman pemakalah ada yang ingin terlebih dahulu menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Siti Deli. Pemikiran Geertz ini banyak dilatar belakangi oleh pemikiran Max Weber yang ia peroleh dari gurunya semasa kuliahnya di Harvard, yakni Pansel seperti tak hanya itu, pemikiran juga diwarnai oleh para antropolog Amerika yang kemudian ia kembangkan lagi berdasarkan studi penelitian lapangan yang ia lakukan, yaitu yang di Indonesia itu. Hal-hal itulah yang pada akhirnya melatar belakangi pemikiran Geertz yang banyak dikagumi oleh banyak orang, khususnya di kalangan para ilmuwan. Jadi seperti itu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tias, yaitu apa yang dimaksud dengan agama sebagai satu sistem kebudayaan menurut Geertz. Nah, Geertz menjawab pertanyaan ini dengan satu kalimat panjang dan padat bahwa agama sebagai satu sistem kebudayaan itu adalah simbol yang bertujuan untuk menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang, dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan umum eksistensi dan meletakkan konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual. Dan pada akhirnya perasaan dan motivasi ini akan terlihat sebagai suatu realitas yang unik. Baik, begitu. Oke, baik. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Safira tadi ya, mengenai kira-kira ada gak sih alasan Clifford Geertz ini memilih Indonesia sebagai tempat risetnya? Apalagi itu tempat riset yang pertama ya. Kalau berdasarkan sumber yang saya baca, itu penelitiannya di Indonesia itu hanya sebuah kebetulan belaka, kata Geertz itu. Tetapi meskipun begitu, kalau menurut salah seorang murid Geertz di Harvard yang bernama Nono Makarim, dan juga dia juga pernah ke Indonesia kayak gitu pada tahun 1950-an, ini Indonesia ternyata dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki konstitusi yang paling maju di dunia, yang menjamin kebebasan dan kaya akan budaya dan model keberagamannya. Dan kemudian Mojokuto ya, itu nama tempat yang pertama dia kunjungi untuk melakukan penelitiannya di Indonesia. Itu dipilih untuk memberikan kontras terhadap kecenderungan tradisi antropologi Amerika, karena kota kecil itu merupakan penduduk yang melek huruf dengan tradisi yang tua, urban, sama sekali tidak homogen, serta sadar dan aktif secara politik. Kemudian Mojokuto ini ternyata juga menjadi pertemuan benturan budaya antara nilai kearifan lokal kejawaan, masuknya praktik-praktik agama Islam, dan sisa-sisa tradisi Hindu. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau misalkan kata Geertz sendiri dia itu kebetulan ya, suatu kebetulan dia ke Indonesia melakukan penelitiannya di sini, tetapi sebetulnya kebetulannya itu merupakan sebuah hal yang yang istimewa kayak gitu, karena Indonesia sendiri punya berbagai macam budaya di sini, berbagai pertemuan benturan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, apalagi yang di Jawa itu ya, yang dia teliti, di daerah yang dia teliti kayak gitu. Gimana Safira? Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menanggapi terlebih dahulu sebelum lanjut ke sesi kedua. Kalau tidak ada, mungkin boleh dibuka termin kedua. Teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, saya izin bertanya. Apakah tafsir kebudayaan ini tidak akan memberikan sesuatu yang general? Terima kasih. Saya izin bertanya, apakah tanggapan atau kritikan para ilmuwan dan kritikus terhadap pemikiran Clifford Geertz ini tentang agama? Saya izin bertanya, apa pengaruh pemikiran Clifford Geertz di Indonesia, mengingat bahwasanya ia itu sering
seringkali melakukan riset studinya di Indonesia. Baik, mungkin teman-teman pemakalah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Silahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Siti Nur Alfiah. Dalam menafsirkan suatu kebudayaan, satu teori itu terkadang harus di-tie-out oleh kebudayaan yang lain dan harus bertahan dalam aplikasi dan sanggahan yang dihadapkan kepadanya. Jadi para antropolog itu sesungguhnya punya ide-ide yang general dalam tugas yang mereka emban, yaitu berupa konsep-konsep abstrak yang diekspresikan dalam kata-kata seperti struktur, identitas, ritual, revolusi, pandangan hidup, integrasi, dan yang lain sebagainya. Hal ini mungkin seorang teoretikus mengaitkan satu sampel kepada satu ide yang bisa diterapkan kepada kasus-kasus lain. Konsepnya memang terlihat sederhana, tapi sesungguhnya itu memiliki arti yang penting sekali dan dalam beberapa kasus akan membentuk satu kesatuan pengamatan general dari apa yang diinginkan oleh seorang teoretikus yang baik. Dari Miftah, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam makalah, salah satu kritikus yang mengomentari akan teori GERDS ini yaitu Henry Moissan Jr., yang mana beliau menyatakan dalam suatu catatannya bahwasannya meskipun dalam teorinya GERDS terlihat sangat mengedepankan etos mengenai aturan, nilai, kesadaran, estetika, dan sebagainya, namun GERDS ini sedikit menyampingkan masalah pandangan hidup. Selain itu, terkadang GERDS juga ragu-ragu dalam menyatakan hubungan-hubungan yang tersembunyi yang terdapat dalam keyakinan-keyakinan tertentu. Bagaimana, Mister? Oke, baik. Mungkin saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Ulia ya, mengenai pengaruh GERDS terhadap di Indonesia ini, terutama pemikirannya. Kalau dari pemikirannya, kalau berdasarkan sumber yang saya baca itu pemikiran GERDS yang terkenal di Indonesia itu ini ya, terkait konsep trikotominya gitu, trikotomi. Jadi dia tuh mengklasifikasi, mengelompokkan masyarakat Jawa pada saat itu menjadi tiga bagian kelompok gitu. Jadi yang pertama itu namanya itu ada abangan, terusnya ada santri, sama ada priai. Nah sebenarnya istilah ini itu sih udah dipakai sama masyarakat Jawa itu sendiri. Tapi kemudian dia mengklasifikasinya menjadi tiga bagian tadi, yang dia ini didasarkan, pembagiannya ini dia dasarkan menurut pandangan hidup, kemudian kepercayaan agama, preferensi etis, dan ideologi politik. Nah kemudian kalau abangan itu sendiri, jadi kalau kelompok abangan ini dia tuh lebih terkait sama animisme gitu. Kemudian kalau misalkan santri itu lebih dikaitkan dengan masyarakat Jawa yang beragama Islam, kemudian dia taat kayak gitu. Kemudian kalau misalkan priai ini lebih dikaitkan dengan aspek-aspek Hindu. Kemudian kalau tadi yang abangan itu dia biasanya mengasosiasikannya dengan unsur petani desa. Kemudian kalau santri itu diasosiasikan dengan unsur pedagang, dan priai itu biasanya ia asosiasikan dengan unsur birokrasi. Nah, meskipun tadi istilah-istilah tadi itu sudah dipakai sebelumnya oleh masyarakat Jawa, udah ada kayak gitu ya.
Jadi memunculkan istilah-istilah tadi sebenarnya bukan dia, tetapi dia hanya mengklasifikasi menjadi 3 kelompok tersebut. Nah, tetapi ternyata pengklasifikasian ini sebenarnya masih menuai kontroversi gitu ya, karena dianggap ini tuh enggak bukan satu kategori tipe klasifikasi kayak gitu. Jadi mungkin klasifikasinya ada kelas-kelas yang lain, tetapi dia menyatukan kelas-kelas itu dalam satu klasifikasi. Itu menjadi kontroversi di kalangan para pengamat. Ada juga pengamat dari Indonesia, gitu salah satunya yang mengkritiknya. Tetapi mungkin walaupun menuai kontroversi, tetapi mungkin pemikirannya ini bisa menjadi peluang bagi para pengamat untuk meneliti lebih jauh dan mengkaji lebih jauh terkait dengan hal ini. Itu sih mungkin kayak pengaruhnya terhadap pemikirannya di Indonesia ini. Kayak gitu ya. Gimana? Mungkin teman-teman pemakalah atau yang lain ada yang ingin menambahkan, menanggapi, dipersilahkan. Sebelum lanjut ke termin ketiga. Kalau tidak ada, boleh dibuka termin ketiga bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, bagaimana cara memahami kebudayaan suatu kelompok? Terima kasih. Saya izin bertanya, apa aja sih langkah yang perlu dilakukan agar studi tentang agama bisa berhasil? Terima kasih. Baik, teman-teman yang lain, apa masih ada pertanyaan? Mungkin sambil menunggu boleh teman-teman pemakalah jika ingin menjawab terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tanzila. Bagaimana cara memahami kebudayaan suatu kelompok ya? Untuk memahami sebuah kebudayaan itu, kita tidak perlu menjadi warga asli kebudayaan tersebut. Yang perlu dilakukan adalah berdialog dengan mereka. Inilah tujuan antropologi menurut Geertz, memperluas ruang diskursus manusia sebagai sistem tanda yang saling mendukung dan berkaitan. Nah, budaya itu bukanlah energi penggerak di mana seluruh peristiwa sosial, institusi, atau perilaku digerakkan. Jadi budaya itu konteks, yaitu sesuatu yang di dalamnya kita bisa memperoleh sebuah penjelasan mendalam. Jika kita mengetahui sebuah kebudayaan, berarti kita tidak harus jadi bagian dari kebudayaan tersebut. Kita hanya perlu menjadi pengamat dari suatu kebudayaan itu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Siti Solihah. Yaitu langkahnya untuk studi tentang agama akan berhasil. Yang pertama, seseorang itu harus mulai dengan menganalisa seperangkat makna yang terdapat dalam simbol-simbol keagamaan itu sendiri. Dan hal ini merupakan tugas yang paling sulit. Kemudian, yang lebih sulit lagi yaitu karena simbol-simbol ini sangat terkait dengan struktur masyarakat dan aspek psikologi anggota masyarakat, maka rangkaian simbol-simbol ini harus ditelusuri secara kontinu, baik cara terciptanya, proses penerimaan dan pemaknaannya, atau pembelokan maknanya.
Baik, terima kasih teman-teman pemakalah. Apa teman-teman ada ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya serahkan kepada Bapak. Dipersilahkan. Ya, jawabannya sudah di ini semua ya. Atau buka satu lagi lah ya, termin pertanyaan. Belum kita lanjutkan. Nanti setelah ini dilanjut sama ini ya, yang tadi yang presentasi. Nanti setelah itu kita buka lagi satu termin. Oh iya, baik Pak. Silakan teman-teman. Satu termin lagi berarti masih terbuka untuk 3 orang penanya. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Gimana teman-teman? Ayo dipersilakan yang ingin bertanya.
Ayo, silakan. Ayo, pemakalah, silahkan. Mohon maaf Bapak, ini apa masih menunggu sesi tanya jawab atau lanjut ke Suhardika ya Pak? Ya, tadi kan saya bilang Anda masih ini ya, sesi Anda berapa pertanyaan lagi. Baik, Baik, kalau Pak. memang tidak ini, kita lanjut saja ya. Ya, Suhardika. Ya, baik Bapak, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk menggugurkan amanah saya sebagai pemakalah di pekan kemarin, saya akan menyampaikan sedikit materi kami yang berjudul Konstruksi Hati Masyarakat. Next. Langsung Ya, sampaikan Pak. kesimpulan saja ya. Oh, ya Pak. Kesimpulannya, Edward Evan Pritchard adalah seorang antropologi Inggris yang lahir pada 21 September 1902 di Crombourne, Britania Raya. Evan termotivasi untuk mengikuti jejak
Radilev, Brown, dan Malinowski dalam memperluas jalur antropologinya dengan melakukan pengamatan di Sudan untuk mengamati suku Azande dan suku Nuer. Masyarakat Nuer adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan. Keyakinannya terlihat dari adanya roh-roh yang dipercayainya, baik di atas maupun di bawah. Masyarakat Nuer juga meyakini mistis. Pembiasaan agama yang Evans ilustrasikan seperti sinar yang memancarkan beberapa warna. Maksudnya, beberapa tingkat kekuatan ilahiyah diwujudkan dengan beraneka oleh kelompok-kelompok sosial. Seperti jika ada yang melakukan pelanggaran dalam tatanan sosial, maka harus melaksanakan kurban sebagai bentuk upaya yang dilakukan dalam menebus dosa-dosa yang telah dibuatnya. Evan juga terkadang terburu-buru ketika membuat pertanyaan saat teorinya bersinggungan dengan teori lain, sehingga Evan terlihat tergesa-gesa dalam menyimpulkan juga menilai suatu persoalan. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, silahkan 3 orang penanya ya. Belum kita lanjut. Ayo silakan. Kalau enggak saya yang tanya ya. Baik, kalau tidak ada. Ya, baik, kalau tidak ada, saya ke Siti Sofia. Yang tidak aktif bukan karena saya panggil ya. Siti Sofia. Iya, Bapak. Iya. Bisa disebutkan salah satu kritikan kepada Evan Pritchard? Yuk, Siti Sofia. Siti Sofia. Iya, Bapak. Ya, silakan disebutkan ya, waktu kita sangat terbatas.
Materinya dibaca-baca lagi ya. Sulfiana. Ya, Pak. Iya. Tafsir kebudayaan itu maksudnya apa? Tafsir kebudayaan adalah pendekatan kebudayaan, Bapak, melalui penafsiran-penafsiran yang menyeluruh dari perspektif para pelaku kebudayaan itu tersendiri. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya Ya, gimana? Pak. Ya. Maksudnya gimana? Coba dijelaskan lebih ini. Yang saya ketahui tafsir kebudayaan itu adalah pendekatan kebudayaan yang mendalam, Bapak. Sehingga dapat ditafsirkan kenapa atau latar belakang fungsi tujuan seseorang mempraktekkan kebudayaan tersebut. Tadi yang sebelumnya Anda sebutkan apa tuh? Yang sebelumnya. Perspektif pelaku kebudayaan, ya. Itu maksudnya gimana? Terus saya tanya ke yang lain ya, ke Salma. Salma Aldira. Salma. Sekali lagi ya, Salma Aldira. Iya, Bapak. Tafsir kebudayaan maksudnya apa? Salma? Salma Aldira ya. Baik, kalau nggak ada respon saya catat ya. Silakan diaktifkan semua kameranya ya. Baik, ke Safina Zafira. Safina Zafira. Sekali lagi ya. Safina Zafira. Ya baik, kalau tidak direspon ya. Salma Kamila. Ya, Salfa Alifa. Fajriyah Silia. Ya baik ya, kalau Umniah. Hadir Bapak. Hadir Ya. Bapak. Tadi disebutkan oleh temannya terkait dengan
perspektif pelaku kebudayaan ya. Itu maksudnya gimana? Setahu saya itu tuh seperti pendekatan tentang kebudayaan yang mana seseorang itu bisa mempraktekkan dengan unsur kebudayaan sesuai dengan apa yang ada dalam lingkup budaya tersebut gitu. Yang mana yang berhubungan dengan simbol-simbol yang di latar belakangkan Pak, terhadap maaf. Tadi saya nggak dengar apa-apa, Pak. Mic saya. apa yang berhubungan dengan simbol masyarakat tersebut gitu. Nah, baik, selanjutnya kepada Syifa Nurun Nisa ya. Hadir Bapak. Ya, coba Anda jelaskan salah satu kritikan yang disebutkan ini ya, kritikan yang ditujukan kepada Clifford Geertz. Kritik dari salah satu seorang kritikus yaitu Henry Mosan JR menyatakan dalam sebuah catatannya bahwasannya meskipun dalam teori Geertz terlihat sangat mengedepankan etos mengenai aturan nilai, kesadaran, estetika dan sebagainya, namun Geertz sedikit mengenyampingkan masalah pandangan hidup. Selain itu, terkadang Geertz juga ragu-ragu dalam menyatakan hubungan-hubungan yang tersembunyi yang terdapat dalam keyakinan-keyakinan tertentu. Jadi kritikannya di mana? Ya. Di aspek yang mana? Itu Bapak, Henry Munson. Ya, aspek yang mana? Dalam aspek jadi menurut Geertz itu apa? Ya, ini kan Anda menjelaskan di sini ya di paragraf ya menjelaskan. Ini kan hanya ini ya yang diperdebatkan di situ apa terkait dengan teori yang disebutkan oleh Geertz ya. Lebih mengedepankan etos. Ya, maksudnya gimana? Mengedepankan etos dalam konsep teori itu. Kritikan itu maksudnya gimana? Nggak boleh. Maksudnya gimana? Mungkin bisa dibantu oleh ini ya, Tiwi. Tiwi masih bergabung ya? Iya, Pak. Iya. Bisa dijelaskan salah satu kritikan ya terhadap Clifford Geertz? Yang mana aja ya, Pak? Kenapa? Pak, pahami soalnya ya. Tolong jelaskan salah satu ya kritikan. Ya, di makalah Anda sepertinya tidak jelas ya, bias. Ya, bukan, makanya kita tanyakan ulang ya. Ya, baik, kalau tidak bisa dijawab, saya ke Nahdia. Ada Bapak. Iya. Yang Anda pahami, agama sebagai sistem kebudayaan itu maksudnya gimana?
Maaf Bapak, kalau boleh jujur Pak, kan dari kemarin saya udah baca-baca dan mencoba untuk memahami apa maksud dari jawaban dari GERS itu tentang agama sebagai satu sistem kebudayaan, yaitu satu sistem simbol yang bertujuan untuk menciptakan perasaan dari motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan umum, eksistensi, dan melekatkan konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual. Dan pada akhirnya perasaan dan motivasi ini akan terlihat sebagai suatu realitas yang unik. Nah, maaf Pak kalau boleh jujur, dari kemarin saya kan memahami ini maksud dari perkataan jawaban dari GERS ini kan apa sih maksudnya, kayak berawal dari sebuah sistem simbol, simbolnya tuh kayak bagaimana sih, kan di sini ada contohnya sebagai mana sih, yang misalnya sebuah objek seperti lingkaran untuk berdoa bagi pemeluk Buddhisme. Kemudian contohnya juga seperti lembaran Taurat, yaitu memberikan ide kepada orang Yahudi tentang firman Tuhan. Nah itu Pak, saya coba pikir-pikir ini maksudnya gimana ya, tapi saya belum paham-paham Pak. Maaf Pak. Baik ya. Bahasanya terlalu tinggi Pak, saya belum sampai situ ininya, pengetahuannya Pak. Makanya kita meminta untuk bertanya ya, kalau memang Anda tidak paham silakan disampaikan supaya nanti bisa dijelaskan ya. Kalau Anda diam saja, kita dengan asumsi dasar berarti Anda telah memahami ya, karena baik saya jelaskan sedikit ya, karena waktunya sisa. Saya balas dulu. Ya, jadi sebelum saya jawab ya, yang pertama teman-teman sekalian terkait dengan makalah ya, nanti tolong perbaiki kesimpulannya ya, karena masih ada poin-poin yang belum dijelaskan ya, belum utuh penjelasan terkait dengan berapa poin di Clifton Guts ya. Oleh Clifton Guts ini yang penting untuk Anda jelaskan ya, minimal di poin kesimpulan ya, poin kesimpulan. Ini Anda gunakan aplikasi atau tidak nih untuk pengutipan? Iya Pak. Stylenya apa? Gimana Pak? Style apa? Style yang Anda gunakan atau aplikasi apa? Aplikasi Zotero. Sepertinya masih perlu dilengkapi ya, berapa item-item yang ini ya, yang penting. Biasanya sih kita rekomendasinya kalau dari ini kita menggunakan Mendeley ya. Saya tidak promosi ya, tidak promosi, tapi umumnya karena dia bisa jadi basic penyimpanan ya, bisa basic penyimpanan untuk ini ya, untuk ya biasanya kalau saya gunakan ini ya, jadi dia boleh disimpan ya. Ini kelihatan ya. Jadi kalau misalnya ada buku, baik itu cetak, non cetak, nanti Anda boleh mengkategorisasi ini jenis apa ya, jenis apa, book section, case, dan seterusnya. Nanti Anda masukkan judul ya. Kemudian penulis, ya ini pastikan benar ya. Kemudian setelah itu tahun, jumlah halaman, ya karena dia buku maka yang dimasukkan cukup kota New York ya. Edisi ketiga, publisher Oxford University Press. Ya ini yang terbaru ya. Ya kalau misalnya Anda menggunakan kutipan. Nah, dari metadata inilah nanti Anda bisa menggunakan style ya. Style yang sesuai dengan kita ya, dengan kita biasanya kita kalau untuk Mendeley saya punya lisensi ya. Kalau untuk Mendeley ya biasanya sih kalau memang ada beberapa yang perlu diperbaiki, tapi secara umum sudah
rapi ya, tapi tetap ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya. Ya, saya kasih contoh misalnya ya. Kalau kita menginsert citasi, ya, nanti saya kasih halaman 12 ya. Ya, karena dalam bentuk Tunabian edition ataupun Chicago dia akan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk ini ya, dalam bentuk footnote ya. Nah, nanti kalau Anda gunakan dalam bentuk bibliografi ya memang ini karena ini mesin ya, dia hanya mesin, boleh ini ya, mesin. Ya, jadi tergantung siapa yang mengerjakan ya. Tapi di sisi yang lain masih ada yang berantakan ya. Yang penting Anda perbaiki. Tapi di sisi yang lain sudah bagus ya terkait dengan pengutipan. Cuma seingat saya kalau untuk beberapa kutipan ya mungkin stylenya perlu di cross check lagi ya. Style yang dekat dengan kita. Biasanya kalau untuk ini karena Anda tidak menggunakan halaman ya. Dan biasanya stylenya beda ya, paling minimal nama terakhir dan judul ya. Biasanya kalau yang kita gunakan untuk pengutipan berulang kan, untuk pengutipan berulang yang kedua dan seterusnya. Kemudian Guts, klasik. Jadi nanti diperbaiki kembali ya, disesuaikan dengan fokus permasalahan, Anda jawab kembali ya. Jadi sebenarnya sederhana ya, tadi yang bertanya Nahdia dan teman-teman yang lain, maksudnya adalah Clifford Geertz ya. Jadi kita berbicara terkait dengan agama ya. Jadi kita lebih banyak mendefinisikan agama bukan berdasarkan perspektif kitab suci ya. Tapi kita menjelaskan agama itu berdasarkan perspektif pemeluknya ya. Sehingga dalam penelitian biasanya Clifford Geertz menyebutkan seperti ini ya. Kita meneliti objek, maka kita menggunakan perspektif objek tersebut untuk melakukan pembacaan terhadap aspek yang diteliti ya. Contoh ya, paling sederhana ya. Misalnya saya meneliti tentang jamaah tabligh. Berarti saya menggunakan, ya jamaah tabligh itu kan masih umum ya. Kita misalnya kasih kosakata spesifik ya terkait dengan jamaah tabligh, misalnya strategi dakwah jamaah tabligh ya. Berarti kita meneliti tentang strategi dakwah jamaah tabligh. Ya menurut Clifford Geertz sebagai bagian dari agama sebagai sistem kebudayaan, maka kita kita menjelaskan bagaimana perspektif jamaah tabligh memaknai strategi dakwah ya. Jadi bukan perspektif kita sebagai peneliti ya, tapi perspektif orang yang menjalankan atau jamaah tablighnya sendiri ya. Itulah tadi yang disebutkan oleh temannya bahwasanya perspektif pelaku budaya ya. Jadi kalau misalnya ada orang sabung ayam itu merupakan budaya, maka kita menjelaskan budaya sabung ayam berdasarkan perspektif pelakunya ya. Ini konteks yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan perspektif budaya berdasarkan di luar eksternal ya. Bagaimana sih masyarakat di luar kebudayaan tersebut memaknai hal tersebut ya, memaknai sabung ayam ya, atau tadi strategi dakwah jamaah tabligh. Kemudian ketiga, kita sebagai peneliti yang menafsirkan apa yang ditafsirkan oleh jamaah tabligh tentang dirinya sendiri atau perspektif sumber, dan menafsirkan apa yang ditafsirkan orang di luar dirinya, itulah yang kita tafsirkan sebagai peneliti ya. Jadi ada 3 perspektif sebenarnya. Ya, itulah yang disebut sebagai tafsir kebudayaan ya. Maksudnya adalah biarkan budaya tersebut kita melakukan analisis berdasarkan perspektif sumber ya, berdasarkan pelaku budaya ya. Orang yang melaksanakan budaya tersebut, orang yang menjalankan ritual tersebut, kemudian kita akan melakukan pemaknaan ya. Makanya konteks yang disebutkan itu adalah agama sebagai sebuah sistem kebudayaan ya. Ada interaksionisme simbolik ya, atau ada
antropologi simbolik ya, seperti yang sebenarnya sudah disebutkan ya. Nah, kritikan yang paling mendasar terkait dengan Clifford Geertz adalah sains dan antropologi ya. Jadi memang sains dan antropologi ini merupakan pembahasan yang sangat panjang ya. Tadi sudah disebutkan ya bahwasanya kita merupakan, kalau kita membahas sosiologi dan antropologi, tolong dipisahkan dengan sains ya. Jadi sains itu melakukan generalisasi ya atau ilmu alam, sedangkan ilmu sosiologi dan ilmu antropologi itu melakukan spesifikasi ya, pemaknaan ya, bukan generalisasi ya. Jadi dia induktif, yang satunya deduktif ya. Dari khusus ke umum, kita dari umum ke khusus ya. Jadi kita dari sesuatu yang umum kita cari makna ya, makna mendalam. Kenapa sih mereka melakukan ritual tersebut? Apa sih maksudnya mereka melakukan sabung ayam ya di Bali? Apa sih maksud mereka melakukan? Oh ternyata menurut perspektif mereka sabung ayam ini simbol begini, simbol kekuatan, simbol strata masyarakat ya. Nah itulah yang akan kita jelaskan ya. Kita kesampingkan dulu justifikasi kita sabung ayam tersebut menurut perspektif Islam halal atau haram ya, karena kita dalam konteks ini baru melakukan deskripsi ya, melakukan identifikasi penafsiran terhadap apa sih makna budaya yang dipahami oleh pemeluknya ya. Nah itu salah satu konsep mendasar ya terkait dengan ini. Nanti juga ya ini waktunya sudah lewat 4 menit ya. Nanti mungkin kita jelaskan lagi ya sedikit pertemuan selanjutnya Clifford Geertz ya, karena ini menjadi penting ya terkait karena penelitiannya di Indonesia ya. Sebenarnya ya kalau bahasanya terlalu kebetulan itu jawaban terlalu pasrah ya, sangat-sangat jabariyah ya. Pasrah maksudnya apa ya, penelitian ini kan dia membawa dua konsep ya, modernisme dan tradisionalisme ya. Awalnya ya kalau menurut yang saya ketahui, karena ini kan subjektivitas ya, awalnya dia ingin melakukan penelitian di Asia Tenggara ya, tapi ternyata Asia Tenggara terlalu luas ya. Kemudian memilih Indonesia. Indonesia pun terlalu luas ya, akhirnya memilih Jakarta ya. Jawa ya, Jawa pun sangat luas ya. Akhirnya memilih Mojokerto ya. Kemudian lahirlah 3 spesifikasi atau 3 klasifikasi yang masuk dalam kamus internasional ya. Ya, terlepas dari penolakan, pro kontra, tapi ala kulli hal si Geertz ini berhasil membuat 3 klasifikasi yang berhasil masuk di kamus internasional. Inilah yang menjadi perdebatan yang sangat sengit ya. Apa betul ya? Nanti setelah itulah zaman Geertz ke bawah akan muncul kegelisahan akademik ya untuk melakukan bantahan, untuk melakukan pembelaan dan seterusnya, sehingga kajian-kajian terkait dengan antropologi, sosiologi agama itu semakin meningkat ya. Jadi awalnya ternyata klasifikasi yang dia bangun, tradisionalisme itu seperti yang tadi disebutkan masih ditandai dengan masyarakat-masyarakat yang sinkretisme ya. Masih mencampur ya, masih percaya jampi-jampi ya, masih percaya kalau yang satu sudah percaya ke dokter ya, kurang lebih begitu. Nah, satu tradisionalisme, satu modernisme ya. Ini terlepas benar salah ya. Karena kita masih dalam konteks untuk menjelaskan, nanti interpretasi Anda arahkan sesuai dengan misalnya hukum Islam ya, itu perspektif peneliti ya. Tapi dalam konteks ini kita masih melakukan informasi secara berimbang. Kemudian yang ketiga, yang kedua maksudnya adalah santri ya. Santri ini dianggap merupakan integrasi atau transisi. Inilah masyarakat-masyarakat yang lahir dari pendidikan Islam ya. Inilah disebut sebagai santri ya. Tadi disebutkan ini golongan pertengahan ya. Kemudian golongan yang paling atas inilah yang disebut aristokrat ya, atau yang dekat dengan penguasa ya, yang sudah dianggap modernisme ya, menggunakan dasi, menggunakan jas, menggunakan sepatu ya, menggunakan alat hitung, sehingga dianggap lebih modernisme ya dalam konsep itu ya. Tentu ini jangan bandingkan sekarang ya, tapi bandingkan berapa puluh tahun yang lalu pada saat masih masyarakat kita masih ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Memang ini hanya pemantik saja ya. Kita akan diskusikan kembali ya. Sekali lagi mohon maaf ya karena waktunya lewat banyak ya, 7 menit, karena tadi ada pertanyaan, nanti kita akan diskusikan kembali. Terima kasih kepada pemakalah pertama dan kedua, dan juga teman-teman sekalian ya, yang tadi tidak merespons, kita sudah catat ya. Dan selanjutnya kita akan ketemu di minggu depan, tapi nanti kalau misalnya untuk minggu ini saya sangat sibuk ya,
Kalau misalnya minggu depan atau ini ada hari ini, kalau memang teman-teman bersedia, boleh ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Yang penting makalah sudah siap, ada jam, ya kita ini ya, kalau misalnya mau ambil ini, insya Allah saya standby ya, untuk melengkapi materi, ya. Yang penting jamnya terpenuhi, materinya terpenuhi ya, kita bisa, kalau misalnya juga ingin sesuai waktu, ya nggak jadi masalah ya. Baik, kita akhirnya. Aktabi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.